Selamat siang Pak, selamat datang di Pesanggrahan Pakubuwono 9 Langenharjo. Mohon diperkenalkan dulu nih nama dan dari mana? Perkenalkan, saya Mbah Boy dari Sorghum Sejahtera Foundation. Saya bersama Ketua Sorghum Sejahtera Foundation, Mas Argo Pratomo Nugroho. Ya. Saya datang ke sini Gusti untuk menyerahkan bibit Ya. kawit Ya. dari cantel orang tua kita dulu, dan ini rasanya ini sebuah kodrat karena di Surakarta ini Ki Ageng Nis yang memulai melestarikan sorghum ini pada zamannya. Gitu ya. Dan kami tertarik untuk datang ke sini. Selain saya napak tilas karena 30 tahun yang lalu saya jak-jakan di sini. Iya, ya. Waktu saya membuat Sahur Sepuh. Film Sahur Sepuh ya. Film Sahur Sepuh tahun 91. Saya 3 tahun di Solo. Banyak difasilitasi oleh teman-teman budayawan dan Keraton Solo. Hari ini saya membawa sorghum sebagai satu jalinan silaturahmi. Mudah-mudahan ke depan antara Pesanggrahan Langenharjo dan Sorghum Sejahtera Foundation bisa mewujudkan apa-apa yang menjadi keinginan, karena ini keinginannya tidak satu pihak. Saya punya keinginan juga tidak mungkin kalau Gusti tidak memberi ruang. Ya. Jadi ini sebuah perkawinan budaya. Jadi kami ingin bersama-sama menjadikan Pesanggrahan Langenharjo sebagai pusat riset dan pelatihan mengenai sorghum. Bahkan tadi di lahan yang 500 Pusat riset dan pelatihan sorghum. Riset dan pelatihan tanaman sorghum. Oke. Artinya tidak hanya menanam, tapi kita juga mesti memulai mendayagunakan hilirnya. Jadi tanggal 1 Juli seharusnya kita di Hari Bayangkara, para bayangkari bisa masak-masak serba sorghum, dan kita mengundang banyak pihak untuk bersama-sama nguri-uri. Karena siapapun yang datang, siapapun yang pergi mesti mempunyai sebuah kenangan dari Langenharjo. Tentunya SSF akan bersama rekan-rekan lain dari Badan Pangan maupun dari Muldoko Center untuk bisa mewujudkan keinginan, karena keinginan itu Jer Basuki Mawobio. Jadi tidak mungkin hanya dari niat kita, tapi tanggal 1 Juli kita akan datangkan ambasador Sorghum Sejahtera Foundation. Bersama-sama nanti kita nyuwun Gusti, kita ajak tamu-tamu kita dinner Gusti. Dengan apa, bedoyo atau dengan apa. Saya rasa menjadi sebuah kehormatan Sorghum Sejahtera Foundation mendapatkan ruang untuk berbagi bagi ketahanan pangan. Karena menurut kami ketahanan pangan bukan urusan negara, tapi urusan individu, urusan orang per orang, urusan kepala keluarga. Dan sorghum membuktikan itu pada saat Nabi Yusuf mentanwil Raja Mesir bahwa akan datang 7 musim kering dan akan datang 7 musim kesuburan. Makanya kita akan di warning oleh para pemimpin kita akan ada El Nino dan segala macam. Sebelum itu datang, mari kita daya gunakan potensi-potensi di lingkungan kita. Bahkan bagi yang tidak punya tempat pun kita sediakan polybags yang ramah lingkungan. Dari sini bisa Anda dapat benih sorghum dari Sorghum Sejahtera Foundation, bisa Anda dapatkan di Pesanggrahan Langenharjo yang nanti bertambah namanya menjadi Pusat Langenharjo Pusat Riset dan Pelatihan bagi Pemulia Sorghum. Itu Gusti. Baik, terima kasih. Lalu kemudian ini ada bibit, ini ada contoh. Mohon penjelasan apa dan bagaimana ini sorghum ini ditanam di Indonesia. Ya, jadi sorghum ini ditanam di Indonesia karena kan memang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Boy. Karena memang ini memang banyak pendapat juga, tapi kalau saya secara pribadi ini justru malah jauh sebelum istilahnya Nusantara ini ada. Ini
bahwa sorghum ini sudah ditanam oleh nenek moyang kita. Sorghum tuh bahasa kitanya tuh Cantel, cantral itu ya. cantel. Oh ya ya. Ada informasi menarik Gusti. Saya kemarin dari Bali. Di Bali itu ada namanya buleleng. Buleleng itu adalah cantel. Oh. Dari mana nama buleleng? Itu Ratu Sima pada abad kedua itu mengirimkan para pemuka agamanya untuk berdoa ke buleleng dan membawa sorghum. Makanya orang Bali menyebutnya buleleng. Jadi sebelum Majapahit bahkan karena saja Ratu Sima itu pemerintahnya apa namanya? Kalingga Putri Dwipa. Sima, ya. Kalingga Dwipa memerintahkan para pemuka agamanya datang ke Singaraja dan menanam buleleng. Orang Bali menyebutnya buleleng. Jadi itu satu sejarah kesinambungan budaya yang menurut saya menjadi sebuah daya tarik dan kewajiban kita yang sudah tua-tua ini untuk melestarikan bagi kita yang sudah lansia mesti mewariskan kepada milenial. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya Ya, Pak. justru ini yang perlu terakhir Gusti. Justru kita ini dari Sorghum Sejahtera Foundation itu pendekatannya yang harus pasti itu pendekatan kebudayaan. Jadi bukan kebudayaan bukan dari ekonomi saja atau dari politik atau dari macam-macam, tapi kebudayaan secara keseluruhan. Makanya kita melibatkan budayawan, melibatkan pelukis, melibatkan yang lain-lain semuanya stakeholder jadi andalan kita. Dan budaya tanam itu kita tidak untuk kita. Kami menanam sorghum ini 15 hari sebelum tanam utama. Kami menanam 10% dari lahan itu untuk yang skala usaha itu untuk burung. Oh. Gitu. Jadi burung kita kasih. Oke, dijelaskan sedikit prosesnya ditanam lalu berapa hari panen dan apa kebutuhan pupuk dan lain. Ya, Mas Boy ini yang itu bidangnya Mas Boy. Bidangnya. Jadi gini, sebetulnya ini ya dari satu malai atau kalau orang menyebutnya satu tangkai. Ini asalnya 3 bulan yang lalu itu satu biji. Jadi kalau Pak Andriko dari Badan Pangan itu bilang sorghum ini dari satu biji sorghum bisa menguasai kebutuhan pangan keluarga. Itu kalau kita mau mensyukuri bahwa kita diberi pembelajaran oleh alam. Masa vegetatifnya hanya 20 hari. Jadi setelah kita tanam selama 20 hari itu dijaga kehidupannya, ke belakang kita sudah nggak usah ngurusin. Pada masa vegetatif itu pun apabila tidak ada hujan, embun sudah memberikan solusi karena setiap daun di ujung daun setiap subuh itu pasti ada satu tetes embun di ujungnya. Nah itu biasanya binatang-binatang lain memanfaatkan itu untuk mano, untuk ini segala macam. Setelah 60 hari dari masa tanam itu sudah akan menunjukkan nilai. Jadi kita sudah tahu nih kalau petani subur apa ora, hasilnya piro. Idealnya di waktu itu kita mendoakan pohon ini untuk berpotensi lebih. Jadi doa, silakan berdoa apa saja. Kalau yang di dekat pesantren ya sholawatan, kalau yang di kampung ya sambil nilii toh ditandur iki nek ora tok tilii kok piye. 30 hari setelah meteng, orang Jawa bilang meteng itu bunting, itu kita sudah panen yang pertama. Nah, panen yang pertama ini kita potong, panen yang kedua dan ketiga itu jaraknya 25 hari, itu sudah. Jadi menanam sorghum ini mempunyai berkah yang sangat luar biasa karena pohon ini menjanjikan potensi-potensi turunannya. Ya, oke. Kalau pemasarannya sorghumnya nanti setelah jadi tepung bagaimana? Sekarang ini sebetulnya kami harus menyadarkan pemerintah yang memegang regulasi. 17 kilo per kakak di Indonesia itu sangat tergantung dengan tepung. Goreng, pisang goreng, apapun itu perlu tepung. Dan tepung yang ada di Indonesia itu 95%. Artinya ada 90 triliun itu yang dibelikan untuk luar.
itu devisa dan segala macam. Nah, kami tertantang Sorghum Sejahtera Foundation untuk memenuhi 10% aja, Pak Gusti. 10% dari 90 triliun. Kan 9 triliun kan kebanyakan kita. Ya, ya. Nah, apakah petani-petani mitra SSF itu mau mengambil bagian dari yang 9 triliun tadi, Pak Kibar nanam 1 hektar. Ya. Artinya kalau 1 hektar itu panennya 8 ton. 8 ton kali harga tepung 20.000 itu kan 160 juta. 1 hektar menghasilkan 120 juta. Kalau kita jual pakan burung, kita per kilo hanya 5.000. Karena kami menanam dengan pola organik, ya kita tidak pakan burung. Saya rasa itu Gusti. Baik, terima kasih Pak. Selamat datang dan kita coba ditanam di Lahan Harjo. Mudah-mudahan ke depan kita bisa seperti yang kita harapkan, yaitu sebagai pusat Riset riset. dan pelatihan sekaligus kuliner. Karena gini, kita mesti mengundang pemulia. Kita menanam kalau tidak daya gunakan buat apa. Tapi kalau kita bicara tepung apapun itu bisa menjadi 1001 macam tergantung selera kuliner para ahli. Dan keahliannya chef. Keahliannya chef. Oke. Baik, terima kasih ya Pak ya. Ya. Sukses selalu. Ya. Rahayu, rahayu. Selamat pagi pemirsa Pesanggeran Lahan Harjo. Pagi ini tanggal 1 Juni 2024 kita secara simbolis dengan komunitas Sorghum Sorghum Foundation. Sejahtera Foundation mau menanam sorghum secara simbolis di Pesanggeran Lahan Harjo ini untuk kemudian nanti kita tindak lanjutin dengan progres berikutnya, yaitu membuat semacam Lahan Harjo sebagai pusat riset dan pelatihan sorghum nasional. Oke, itu rencana ke depan kita. Semoga dengan simbolis ini semuanya akan berjalan lancar dan sukses selalu. Amin. Monggo Gusti. Saya membawa benih dan ini ada 7 dan 7. Jadi jatahnya Gusti 7, saya 7, kita jadikan pitulungan bagi Nusantara. Gitu. Oke. Monggo ini ditaruh supaya kita berkolaborasi. Gusti naruh 1, saya naruh 1. Nah, ini Gusti ya. Semua lubang kita taruh satu-satu menjadi pitulungan. Ya. Dan kita mendapat pitulungan berdua. Ya, amin. Dari Pesanggeran Lahan Harjo maupun dari Sorghum Sejahtera Foundation. Amin, Jadi, amin. ban ini menunjukkan bahwa kita memberi penghargaan kepada recycle. Karena ban ini sudah mengantar tuannya kemanapun. Dan kita minta sekarang diam di sini dan memuliakan sorghum yang akan kita lestarikan. Amin, amin. Insya Allah. Rahayu. Rahayu. Amin.